Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali coba dengan Master Chess Pleng 14 Januari 2024. Dalam pertemuan kebangsaan maka ditemukanlah ini para bajingannya, lawan turunkan. Mereka disebut adalah Jokowi, Iriana, Ipar, kemudian Gibran dan Kaisang. Agar demokratis, pertanyaannya adalah siapa yang paling bertanggung jawab yang membuat pemilu ini potensi dan sudah curang sejak awal. Saya harus berani katakan namanya Joko Widodo. Kenapa? Ini secara akademis saya bisa bertanggung jawab. Logik argumentatifnya itu sampai di sana. Jadi sepanjang bagaimana kita bisa percaya penyelenggara pemilunya dan penanggung jawabnya itu bermasalah. Maka sepanjang itu masih ada, maka pemilu demokratis saya termasuk yang pesimis. Saya termasuk yang meyakini tidak akan mungkin pemilu tanpa kecurangan. Apalagi kemudian kecurangannya sistematis. Nah, kekuatan-kekuatan rakyat dan pertemuan hari ini menurut saya ini para tokoh penting untuk mengingatkan bagaimana negara diselamatkan dari praktek demokrasi yang curang sejak awal ini. Nah, kalau kemudian faktor utamanya adalah Joko Widodo, maka sebetulnya kalau ingin menghadirkan pemilu yang demokratis harus tanpa Joko Widodo. Ya, Prof. Ya. Saya kira itu yang Mas Herzu, karena waktunya singkat. Jadi saya meyakini proses demokrasi kita sedang mengalami proses regresi yang paling parah, dan ini harus selamatkan karena banyak riset, termasuk risetnya World Economic Forum menyebutkan bahwa tidak akan mungkin investasi dari banyak pemilik modal itu hadir di sebuah negara yang demokrasinya buruk. Itu berkatuh. Saya memang lebih muda dari Pak Harto, tapi saya sudah 70 tahun. Jadi itu mahasiswa itu anak-anak saya. Karena saya tidak bicara, saya bicara. Saya mungkin meneruskan yang disampaikan tadi. Tadi Pak Ishak. Pak Ishak, saya juga baru keliling 4 provinsi, cuma 2 di Jawa, 2 di Sumatera. Mirip-mirip seperti itu. Cuma saya tidak pakai angka survei. Aceh itu kampung saya, udah ngajak saya, ayo kita udah memisahkan diri lagi aja kok. Saya baru pulang dari Aceh kemarin, ngelihat bagaimana pemerintahan Jokowi sekarang. Jawa Barat juga gitu, saya baru pulang dari Jawa Barat Selatan, saya dari Ciamis. Banten juga gitu. Cuma saya nggak pakai angka Pak, karena saya hanya temui tokoh-tokoh saja gitu. Kalau ke Sumatera Utara saya cuma ketemu ini mantan gubernur, saya diskusi. Tapi intinya hampir sama disampaikan oleh Pak Bisa. Kemudian saya sedikit agak beda dengan, bukan sedikit, jelas-jelas berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Ikrar Nusa Bakti. Jokowi itu bukan membajak demokrasi, tapi bajingan pengkhianat demokrasi. Sebelum Pak Ikrar ngomong di sini, saya sudah ngomong dalam satu tempat, Jokowi itu penipu dan pengkhianat. Apa perlu jelaskan di mana bukti penipu dan pengkhianat? Satu hari nggak cukup saya. Kemudian saya setuju yang disampaikan Pak Obed. Sekarang kita harus jelas, pemerintah ini udah nggak bisa dipercaya. Kalau dilanjutkan makin hancur. Apa yang harus kita lakukan? Saya ngajak. Tadi saya senang tadi dengan Mas Gibran. Ya nanti kalau terpaksa, kalau kita ngomong seperti ini nggak didengar, ya apa boleh buat. Menurut saya, ini yang ngomong cuma Mahfud. Sebelum dia duduk di sana, pemimpin kalau sudah nggak punya legitimasi turun. Kalau enggak ya kita turunkan. Itu Mahfud yang ngomong. Ya sekarang aja nggak mau turun-turun. Ya harus kita turunkan aja. Daripada negeri kita ini udah kita dapatkan warisan dari bapak kita nih hancur lebur. Nanti kita ditanya sama bapak kita di akhirat. Kuwarisin kau NKRI, tak bisa kau jaga. Kepada anak cucu kita kan pun ditanya, bapak cuma banyak omong doang, jaga warisan aja nggak bisa. Karena itu pada kesempatan ini saya cuma tanya, saya sependapat dengan Pak Ubed.
Pemerintah ini sudah tidak legitimate dan tidak bisa diharapkan untuk menjaga NKRI seperti yang telah diwariskan oleh founding fathers NKRI. Karena tentara terlibat pidato tapi tidak terang, itu obat tidur. Kedua, kalau negara dalam situasi kacau, yang untung para akademisi juga, karena industri proposal tumbuh dan berkembang dalam berbagai proyek analisa. Kemudian ormas-ormas juga berubah jadi industri proposal, karena demokrasi yang rusak dan amburadul itu menjadi mata pencarian bagi kaum terpelajar. Semakin gelar panjang, semakin bermanfaat bagi kelompok mereka. Dari hasil diskusi ini sebenarnya bisa disimpulkan satu kalimat saja, datang dari intelektual yang sangat cemerlang, Pak Ikrar. Di ujung diskusi mengatakan sebenarnya kita punya 5 orang penjahat demokrasi. Walaupun kata penjahat tidak disebutkan, tapi penegasan tersirat di sana sangat jelas. Ada 5 orang penjahat, perusak, penipu, pembohong atas nama negara, atas nama regulasi, atas nama simbol politik. Mereka berada di pusat kekuasaan dan menciptakan politik kotak-kotak, dan kita satu sama lain saling berantem. Orang pintar kehilangan ilmu, ruang akademisi menjadi tempat tidur massal, ormas-ormas menjadi industri proposal, dan forum-forum diskusi seperti ini kalah melawan 5 orang yang berasal dari Paman Rustan. Saya tidak masukin Bobi. 5 yang saya maksud itu Jokowi, istri Jokowi, adik ipar presiden, Gibran dan Kaisang. Bobi tidak masuk karena saya dengar Bobi agak tidak setuju dengan cara dinasti politik. Jadi kalau hampir di semua forum sepakat dan terus-menerus mensosialisasi bahwa negara dikuasai oleh 5 penjahat demokrasi yang lahir dari gorong-gorong politik demokrasi liberal, maka masalah mudah diselesaikan. Saya tidak setuju di ruang demokrasi ini kita membenturkan rakyat dengan tentara, dengan polisi, dengan para menteri. Ini satu cara berpikir yang salah. Sudah jelas 5 orang menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia, memanipulasi seluruh aturan, terus kemudian menjajah kita yang dimaksud Bang Ishak, tapi kita masih memperluas permusuhan kepada yang lain. Kita semua korban. Dari wakil presiden sampai kalangan menteri, itu semua secara nurani tidak setuju bahwa negara dikuasai 5 orang atas nama politik cawe-cawe demi syahwat dinasti politik. Nah, terkait dengan 5 orang ini, saya sebelum datang ke tempat ini, kemudian saya berdiskusi dengan berbagai tokoh, menyamakan persepsi, apakah musuh kita tentara? Tidak. Musuh kita TNI? Tidak. Musuh kita para menteri? Tidak. Musuh kita partai politik? Tidak. Ternyata musuh seluruh rakyat Indonesia hanya 5 orang. Dan Pak Gatot secara pribadi ketika saya konfirmasi, beliau juga mengatakan kok bisa sama pikiran kita. Atas dasar itu saya mau datang. Ada menteri yang berdiri mengajak rakyat melakukan pembangkangan terhadap presiden. Ketika Pak Mahfud MD membentuk Satgas Anti Pemilu, maka ditangkap oleh publik. Sangat jelas ajakan Menteri Polhukam untuk melawan politik cawe-cawe sebagai sumber kecurangan pemilu. Kalau dulu sistem parlementer, orang datang ke DPR dengan fakta-fakta untuk menggulingkan kekuasaan Soeharto, maka mungkin di era presidensial saat ini kita lupakan saja parlemen, gunakan Satgas Anti Pemilu, kita ajak seluruh mahasiswa, rakyat datang ke Menko Polhukam, sodorkan fakta-fakta terhadap praktis politik cawe-cawe yang dimulai dari MK berimbas kepada faktor-faktor lain. Kenapa? Negara Pasundan, bukan? Oh ya, negara Pasundan kalau perlu. Jadi begini, saya sampaikan bahwa di Bandung itu kita membentuk namanya FKP2B, Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa, dan kita selalu berdiskusi tentang masalah situasi kebangsaan.
yang sangat memprihatinkan gitu, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya masalah pemilu 2024, kita sudah melihat bahwa ini kecurangan pasti akan terjadi dan lebih masif dari pemilu yang sebelumnya. Jadi semua unsur dikerahkan untuk kecurangan, untuk mendukung salah satu paslon. Ya, jadi oleh karena itu dari diskusi itu lahirlah petisi 100. Ya, petisi 100. Petisi 100 itu ya terus terang aja jangan sampai terjadi pemilu gitu. Tetapi lengserkan Jokowi, karena kalau kita lihat ya, Jokowi ini sudah melanggar konstitusi, sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45, di mana di UUD 45 disebutkan bahwa pemilu itu harus luber dan jurdil. Dari indikasi yang ada, bohong, nggak akan mungkin itu dilakukan. Jadi sebenarnya itu sudah sesuai konstitusi kalau kita melengsarkan Jokowi. Kita merasa negara kita ini sudah di tangan pelaku sejarah baru yang ingin menunjukkan wajah aslinya sesederhana mungkin. Gimana pentingnya? Ketika UUD 45 dirubah pasal 6 ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli, diganti menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah WNI. Itu sebuah kemenangan yang sudah diperjuangkan lebih dari 8 abad oleh Bung Bilega. Ingat, ketika para pendiri negeri ini menyusun undang-undang untuk anak cucunya, seberapa beratnya dia melawan penjajah, berabad-abad dibantai penjajah. Ketika dia menulis kalimat-kalimat yang ada di UUD 45, itu bau mesiu masih lengket di hidungnya. Tangannya masih gemetaran merasakan bagaimana mengangkat saudaranya yang berlumuran darah dibantai penjajah. Bambu runcing masih tersandar di pinggir dindingnya. Maka yang ia tulis adalah tadi pasal 6 ayat 1. Sayang gagal. Itu hanya berumur sampai tanggal 9 November tahun 2001, dirubah oleh orang-orang yang di MPR sana, yang diikuti Amin Rais. Ya, kita ingat, dulu zaman Obama, Jaksa Agungnya itu menulis tentang SIG, Special Interest Group. Kita SGIE, bukan SGIE ya Pak ya? Bukan SGIE. Special Interest Group. Itu yang mungkin hari ini kita sebut oligarki. Mungkin ya mirip-mirip ya, bagi saya itu mirip. Terus berjalan waktu, kita juga boleh kilas balik ke belakang. Ketika Bung Karno di podium, tangannya begini. Sebagai pemimpin besar revolusi, Presiden pertama RI, beliau tidak pernah menduga akan ada zaman yang mengatikannya, yang namanya Orde Baru jatuh, proklamator jatuh, naik Pak Harto. Ketika Harto pegang sabit di tangan kanan, segenggam padi di tangan kiri, di tengah petani swasembada pangan, beliau juga tidak pernah menduga ada zaman yang menggantikannya yang namanya reformasi. Naik Amin Rais, di Subyo tepuk tangan dengan gemar reformasi luar biasa. Beliau sebut Pak Harto sebagai Pak Suhar. Naik pesawat Amin Rais Presiden. Beliau juga nggak pernah mikir siapa yang mengambil hasilnya hari ini, menyesal. Ya. Zaman itu selalu berubah dan dimulai dengan amarah. Akibatnya mengalirkan darah. Ya. Mengisi kemerdekaan itu tidak sama dengan mengambil hasil panen yang bibitnya disemai oleh para pejuang bangsa. Bersambung ke bagian ketiga,
Mampukah mereka melawan Jokowi yang sudah menguasai institusi negara dari pusat sampai tingkat daerah, bahkan kepala desa? Semua digerakkan untuk memenangkan putranya sebagai cawapres paslon nomor 2, yaitu Prabowo Subianto Gibran.